Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini renungan kita berjudul Dua Pilihan Jalan. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi kemurtatan menuju maut. Ada kisah seorang anak muda yang diperhadapkan dengan dua pilihan, jalan mana yang harus ia putuskan untuk dilalui. Sebelum ia berangkat untuk jalan menempuh tujuan yakni ke rumah sang nenek, ayahnya sudah memberikan pesan kepada sang anak terlebih dahulu. Pesan sang ayah kepada anaknya adalah, jika kamu ingin sampai di tempat tujuanmu dengan pasti, jangan pernah menyimpang ke jalan lain yang sepertinya indah untuk dilalui. Tetaplah di jalan raya untuk menuju rumah sang nenek, meskipun sulit untuk dilalui. Namun di tengah perjalanan, sang anak muda ini menjumpai persimpangan jalan yang indah. Sepertinya mudah untuk dilalui, dan ia penasaran sekali dengan jalan itu. Sempat mulai membuat ia dilema dalam memilih untuk taat dengan perkataan sang ayah atau memilih dengan rasa penasarannya di dalam hatinya. Dan pada akhirnya sang anak muda ini lebih memilih untuk menuruti keinginannya, yakni menuju dan menyimpang ke jalan yang sepertinya indah untuk dilalui, namun pada akhirnya menyesatkan ia dan tidak akan membawa ia ke rumah sang nenek. Kisah ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya sudah diberikan anugerah dari Allah untuk dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Allah berpesan kepada kita, tetaplah setia, hidup di dalam kebenaran firman-Ku, maka engkau akan hidup kekal bersamaku. Namun cenderung manusia lebih memilih rasa egonya dan memilih hidup di dalam dosa yang membawa dirinya kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada teks yang telah kita baca, kita dapati juga kata jalan kebenaran dan jalan kemurtatan. Jalan kebenaran di sini menunjukkan jalan yang telah disediakan atau disiapkan oleh Allah bagi umat manusia. Barang siapa ingin hidup, tempuhlah jalan itu, maka ia akan dibenarkan oleh Allah dan ia akan hidup di dalam Allah. Tidak akan ada hidup di luar jalan kebenarannya Allah yang telah ia sediakan bagi umat manusia. Dan hal ini merujuk kepada Kristus, yakni sebagai satu-satunya jalan kebenaran Allah. Hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada hidup, ada pembenaran, dan yang akan membawa kita kepada Allah untuk hidup bersama dengan Allah. Jika setiap kita ingin hidup di dalam kekekalan bersama Allah, tetaplah hidup di dalam Kristus dan tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Allah, dan kita mengerjakan apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, yakni menghidupi firman Allah, dengan tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, apalagi mengkhianati Allah. Dengan segala tindakan yang kita perbuat, hendaklah kita berlaku seperti Kristus. Segala tindakan dan perbuatan kita serupa dengan Kristus yang menjadi teladan kita yang sempurna. Seperti dalam hal kesetiaannya terhadap Allah, Kristus mengerjakan semua perintah Allah dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman ini mengajarkan kita untuk tetap setia berada di jalan kebenarannya Allah, hidup di dalam firman-Nya sampai akhir hembusan napas kita, tetap kedapatan setia di hadapan Allah. Tuhan memberkati.